Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber. YouTuber tertua di semesta. Saya merasa hidup di Indonesia itu sia-sia hidup ya. 10 tahun terakhir ini terutama. Apa yang kita dapatkan ya dengan kepemimpinan 9 tahun terakhir ini? Kok koyoke rakyat ngurusi pemerintah ya? Kok bukan pemerintah yang ngurusin rakyatnya ya? Sekarang kita ngurusin dinasti politik ya. Itu sana kesini orang-orang ngomong terus soal kelakuan elit-elit politik, flexing. Ada yang pamer, flexing naik pesawat jet pribadi ke Amerika, makan roti 400.000, yang satu flexing juga di dalam negeri pakai pesawat jet juga. Masya Allah, rakyatnya itu nggak salah tak? Ngelihat rakyat itu apa nggak salah? Rakyat banyak susah itu. Rakyat saya tahu karena aku tukang bubur, tahu itu orang-orang kecil itu susahnya. Sering kiri kanan saya lihat ibu-ibu kayak tukang dagang kayak beli beras nenteng loh, seliter 2 liter gitu. Beli beras masih literan di zaman sekarang. Di zaman mau presiden baru tanggal 20 Oktober. Nah terus di mana janji-janji proklamasi ya, katanya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Malah kemarin mampir ke tukang bubur saya itu, anak sama bapak, tukang sampah, gerobaknya itu 300.000. Saya yang beliin ya dari bambu, dia ring jual katanya 300.000. Ya saya bayarin, saya mampunya cuman 300.000 gerobak sampah. Sehari sampai jam 12 itu berdua. Setelah dijual dapat tuh duit 40.000. Terus 40.000 itu nanti dibeliin beras seliter katanya 12.000. Terus nanti makanan matangnya berapa? Kadang 10.000, kadang 15.000 makanan matang untuk makan siang itu. Udah berapa itu? 15. Tinggal 15.000 ya buat nyicil. Iuran listriknya 1 bulan itu 22.000 bayarnya. Lah uang kontrakannya 500.000 sebulan sebagai tukang sampah. Gitu. Nanti kalau sore dia jualan sampah lagi, itu paling dapat 10.000. Jadi sehari 50.000 dipotong makan 25.000 siang lah, terus sore nggak makan, malam nggak makan 1 kali hari siang. Teman saya ya akhirnya udah makan sarapan di sini aja berdua, makan bubur maksudnya ya bubur. Dulu waktu saya jualan nasi uduk 3 bulan, selama 3 bulan 3 tahun yang lalu dia masih tukang sampah kan ya, makan nasi uduk. Sekarang makan bubur ayam ya. Ini terus kemarin cerita dia dari kecamatan dari desa waktu ada pembagian sembako. Salam. Astagfirullah. Itu dia nggak dapat. Kenapa nggak dapat BLT sembako? Ya kata orang kecamatan namanya nggak ada loh. Kok bisa nggak ada? Teman-teman saya banyak yang katanya yang harusnya dibantu di pinggir-pinggir jalan itu, teman-teman dia yang tukang rongsokan juga, tukang sampah yang dorong gerobak atau yang mikul pakai itu.
kok yang dapat ini katanya apa namanya itu ada yang pakai mobil dapat sembako, ada yang pakai mobil, terus ada yang pakai apa, pakai gelang emas katanya, kata dia. Itu dijawab sama waktu diprotes si petugas BRI-nya, ya Pak, saya katanya tugas saya cuma bagikan Pak, saya nggak tahu yang itu soal data katanya. Jadi orang kecil itu juga bisa nggak terdata dan udah diurus katanya lewat Pak RT, nggak bisa itu. Itu teman saya cerita di warung, ya belum lama, baru 2 minggu yang lalu. Jadi tingkat kemiskinan tuh kayaknya kok di Indonesia makin banyak ya orang miskin itu. Apa seperti kata ahli-ahli itu, ada strategi khusus ya, kelompok-kelompok miskin ada yang dimiskinkan ya. Sengaja dipelihara gitu kemiskinan. Loh, kok kemiskinan dipelihara ya? Bukannya harus ditolong gitu supaya dia kembali sebagai manusia yang bermartabat ya. Ya bukan terus juga dikasih BLT gitu. Tapi gimana kayak caranya? Pemerintah kan yang punya semuanya, punya struktur, punya aparat, punya anggaran, punya kekuasaan politik, punya kewenangan, kan gitu ya. Mestinya bisa tuh mengatasi orang-orang miskin itu, apalagi dana desa warisan SBY itu, undang-undang desa, satu desa punya dapat 1,5 miliar atau 1 miliar. Kok bisa 9 tahun orang desa itu yang miskin itu kok nggak hilang gitu. Itu dana desa buat apa lah ngono saja nih. Ya terus nggak usah bikin jalan terus gitu loh. Orang yang penting dalam hidup itu yang kelompok miskin ya. Istilahnya bantalan sosial, ada apa, safety net, social safety net ya, meskipun minim ya. Tetapi kalau orang seperti saya ini yang nggak terdata juga, kalau memang bagian kelompok menengah gitu ya, kelompok menengah apa lah, bang saya tukang bubur kok kelompok menengah, kelas menengah maksudnya. Jadi nggak bisa juga, malah justru kata ahli kelas menengah itu juga resah ya. Seperti saya ini misalnya yang mau nyoba memanjat kelas menengah dari segi apa nggak tahu, duitnya juga nggak punya. Itu mereka nggak punya social safety net, nggak punya jaring pengaman ya, nggak dibantu maksudnya ya, nggak ada bantuan tunai langsung kan. Kelompok menengah itu yang katanya secara sosiologis itu makin tebel kelompoknya, tapi mereka kan resah itu aspirasi juga terhambat ya. Kalau kelompok yang menengah ke atas itu kan udah memang kerjanya flexing ya. Kerjanya flexing itu foya-foya, pamer kekuasaan, pamer motor Rubicon misalnya, pamer pesawat jet, pamer perusahaan banyak ini itu gitu. Sudah sampai taraf kalau buat saya tarafnya sudah taraf memuakkan gitu loh ya. Tapi saya sebagai tukang bubur nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau masyarakat juga ke masyarakat bawah yang suka saya temui, saya juga nggak bisa apa-apa. Untuk diri saya sendiri, saya juga cuma tukang bubur, tapi kok emang hidup harus semiskin ini sebenarnya. Padahal katanya kekayaan Indonesia itu berlimpah-limpah ya. Dari zaman dulu, zaman Multatuli, yang dia bilang itu loh, mengkritik yang sangat keras dan terbuka ya. Max Havelaar bukunya itu yang ditulis di sebuah apartemen, bukan hotel kecil di Belanda selama sebulan itu oleh Multatuli, katanya begitu ya. Kalau saya dengar uraian dari Habib Yasin ya kan saya dulu sering ke pusat dokumentasi Habib Yasin di Cikini itu loh, tim Taman Ismail Marzuki. Dulu mainan saya di sana ya, kalau lihat pameran lukisan, pameran patung, pameran sketsa Rembrandt itu dulu zaman remaja saya ke sana. Atau pagelaran teater Rian Tiarno, atau misalnya Farewell Jazz waktu Indra Lesmana waktu umur 10 tahun itu ke Australia sama keluarganya.
siapa Indra Lesmana, bapaknya itu siapa, Jack Lesmana, Farewell Jazz, terus ada apalagi itu ya, Jazz Connection itu di teater terbuka itu. Jadi saya sering ke sana dulu ya, di pusat budaya itu. Nah, si Multatuli itu pernah bilang kan bahwa Indonesia itu seperti sepotong surga di Katulistiwa katanya, saking kaya rayanya, seperti surga, apa aja ada. Ya memang sih apa aja ada, tapi yang ada itu pada diambilin sama siapa? Timahnya diambil, emasnya diambil sama Amerika, timahnya diambil sama Cina, nikelnya, terus apanya diambil, ikannya. Loh, Indonesia sendiri nggak dapat apa-apa. Memang Indonesia itu sepotong surga seperti surga di Katulistiwa. Tapi buat siapa? Buat orang-orang asing dan antek-anteknya di Indonesia. Rakyatnya mah masih tetap melarat ya. Jadi kira-kira masalah kita sekarang ini, rakyat yang miskin, kerjaan susah di mana-mana ini, sekarang itu yang dirasakan. Rakyat kecil ini. Seperti ini ada 4 orang yang nggak balik lagi. Jadi ada bos somai punya 6 gerobak termasuk dia, 4 sudah pulang ke Tasik apa ke mana gitu. Kenapa pulang? Saya tanya tukang somai masih ada yang suka mangkal di samping tukang bubur saya, warung bubur saya Jolali. Ya bis gimana, keliling kampung nggak dapat duit istilahnya. Ya mendingan di kampung, ya keliling desa jualan somai itu loh, nggak ada duitnya, susah duit itu. Ya makanya mereka pulang kampung. Kampung kan bisa makan seadanya, ada kebun di sana, beras juga ada karena punya sawah sedikit. Ya lebih enak di kampung daripada di sini bayar kontrakan, cari uang juga susah ya. Jadi sampai segitu susahnya masyarakat tuh, saya kadang-kadang heran juga ya. Nggak tahu lah, bisa nggak Prabowo itu menyelesaikan soal. Tapi kayaknya menurut saya siapapun presidennya ya, menurut saya punya keyakinan itu rakyat itu harus menolong dirinya sendiri loh. Ya kata Rasulullah kan ada 10 pintu rezeki, 1 karyawan, 9 itu bisnis atau perdagangan. Jadi kayaknya harus lewat perdagangan ini. Tapi kalau perdagangan situasi sulit begini ya nggak tahu yang mau didagangin juga apa. Tukang bakso yang jualan di rumah itu saya tanya, gimana Bu bakso? Wah sepi Pak. Mulai kapan? Ya kemarin mulai habis lebaran. Maksudnya sepi apa? Nah, saya nanya, ini dia jual bakso sama mie ayam di rumah. Saya tanya, apa nggak pakai online? Pakai Pak, sama aja katanya. Yang saya tanya yang maksudnya sepi apa toh Bu? Sepi itu ini Pak, dapat duit, cuman nggak bisa buat belanja lagi. Itu ngeluh tuh. Yang tukang material sama, tukang material gimana? Kok tukang material bangunan sederhana di bawah itu, ya tahu katanya, kata itu yang supplier itu juga ngeluh, nggak ada request, nggak ada pesanan katanya untuk material-material. Sejak kapan? Ya sejak bulan Januari katanya, berarti sebelum pemilu. Kondisinya itu luar biasa. Sekarang udah bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulan. Nah itu sedikit, siapa yang mau membela rakyat kecil tuh ya? Prabowo ya seharusnya dia bisa, tapi utangnya banyak dan dia seorang demagog ya. Saya nggak yakin ya dia bisa punya legacy yang mengangkat harkat derajat orang-orang banyak ya. Paling dia juga akan menyelamatkan pertama-tama teman-temannya sendiri, ya kan? Ya kan dia punya teman-teman, nggak bisa dia hidup sendiri ya. Apa istilahnya kroni-kroninya itu loh, jaringan bisnis dia yang mungkin menagih kayak yang kemarin sudah dibantu kan. Rakyat itu selalu ini kok. Ya mungkin dia
akan merasa bangga disebut patriot, tapi soalnya bukan dia itu patriot apa enggak, tapi karyanya untuk rakyat itu ada enggak. Apalagi dia pernah ngomongkan ucapan yang terkenal, saya bangkit, saya timbul bersama rakyat. Zaman 2019 dia ngomong gitu waktu kampanye kan, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Apa yang terjadi kemudian dia timbul bersama Jokowi dan rakyat, nggak diurus sama dia sebagai Menteri Pertahanan kan gitu ya. Malah ngurus food estate yang gagal itu. Ya moga-moga lah ya. Kita itu gantian gitu loh. Rakyat sekarang dipikirin sama pemerintah. Pemerintah harus mikirin rakyatnya. Kok malah sekarang yang kemarin tuh rakyat mikirin dinasti politik. Mikirin si anu, korupsi di mana-mana. Kok maling banyak sih? Di zamannya pemerintah sebelumnya itu, sebelum Oktober itu, maling. Ya itu orang-orang partai politik yang maling. Ya didiemin juga sama penguasa kan. Sekarang bisa nggak nanti hukum itu keras gitu loh. Ke maling-maling. Dipotong tangannya gitu loh, kayak hukum Islam. Berani nggak Pak Prabowo? Nggak bakalan berani. Alasannya karena undang-undang positif kita ya koruptor cukup dipenjara, disita juga enggak asetnya. Lah undang-undangnya berarti nggak disahkan undang-undang pemiskinan itu istilahnya. Apa istilah undang-undang perampasan aset ya untuk koruptor sehingga dia dimiskinkan. Udah berapa tahun itu nggak kelar-kelar ya. Ya wes gitu aja ya. Ya soal optimis tapi ya nggak tahu lah, kita realistis. Besok saya harus jualan bubur ayam laki lah. Semandi aku belum mandi bangun tidur. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak-anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada.
2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.